Masih alhamdulillah. Tapi kadang-kadang baru 10%, belum paham, udah ada lagi perubahan. Bagi kita yang mengerti tentang kurikulum, kayaknya tidak ada beda yang terlalu signifikan. Tapi bagi mereka yang apalagi yang di pelosok daerah, mereka udah kaget duluan gitu. Udah kaget, udah panik, udah bingung segala macam. Dan akhirnya proses belajar pun tidak selesai dengan sempurna, maksimal gitu. Dan bukan berarti saya mengatur pemerintah atau apa, tidak. Sebaiknya sih kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Baik, bertemu lagi bersama saya Kak Aji Syafa, yang alhamdulillah hari ini Kak Aji ketemu sama orang yang sangat luar biasa. Saya bilang ini gurunya kita semuanya, guru Kak Aji dan guru seluruh Indonesia. Saya mengatakan masternya PAUD Indonesia, kurikulum, pencipta lagu, penari, dan banyak banget ini. Semua udah pada kenal, langsung aja. Inilah Bunda Esther. Salam buat semuanya. Gimana nih? Akhirnya ini aku ketemu sama seseorang yang secara ahli itu selalu saya mimpikan. Ada tambahannya banyak banget. Prolog pertama kali aja udah banyak yang salah tuh. Alhamdulillah, luar biasa. Bunda Esther, bagaimana kabarnya nih? Sehat? Insya Allah sehat. Insya Allah dikasih panjang umur gitu kan. Yang terpenting itu sehat kan? Betul. Kesibukannya apa ini sekarang? Kesibukannya mau dicatat apa enggak nih? Kira-kira 3 kesibukan aja deh. Kesibukan yang jelas jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, oke. Ya. Terus kedua jadi penulis. Penulis, oke. Ya, jadi mikir terus tuh, ya kan. Yang ketiga ya narasumber ya. Kalau teman-teman di sini semuanya pernah bertemu atau kenal sama beliau, saya yakin pasti kaget semuanya di sini ya, karena saya bisa ketemu sama orang yang sangat luar biasa. Sama padahal ya. Yang selalu berada di jalur lurus, jalur kebenaran, Shirathul Mustaqim gitu ya. Meskipun saya nggak perlu cerita panjang lebar tentang di balik layarnya, yang pasti kita perlu dengarkan berapa atau banyak hal. Siapa tahu kelak beliau menjadi orang yang sangat penting, makanya jangan skip ini video karena ada beberapa hal yang pengen kita tahu dari beliau gitu ya. Langsung aja yang pertama, nggak usah deg-degan Bunda Esther ya. Kok saya jadi deg-degan? Oh iya. Tadi wawancara apa nih ya? Bunda Esther ini kan apa namanya tuh, kayak bisa dibilang apa namanya tuh, orang brandingnya itu kan aku dengar Kak Audi atau apa itu? Maksudnya gimana? Oh iya, jadi dulu orang taunya kan Bunda Esther nih, karena nama saya Esther Nala Septa. Orang saya suka salah arti itu dengan nama saya Esther gitu kan. Non muslim termasuk dirimu lah ya. Gitu. Akhirnya saya persingkat aja Bunda L gitu, dan kebanyakan di luar sana pendiri juga manggilnya Bunda L. Itu pada saat saya menciptakan buku yang pertama kali gitu. Dan setelah saya membuat Kak Audi, pelan-pelan nama saya hilang tuh. Bukan lagi Bunda L, yang dibilang Kak Audi. Kak Audi, singkatan Kak Audi. Nah itu kira-kira apa nih? Nah kira-kira teman-teman apa yang tahu langsung saja chat di kolom komentar. Yang bisa menjawab langsung dapat bukunya. Masya Allah. Kita lupa gambar bukunya tadi ya. nanti tak kasih apa namanya tuh foto atau gambar di belakang di video ini, karena ini tadi kita spontan karena beliau sedang berada di APKASI, ini kantor APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Berarti ini orang penting dong berada di sini dong. Termasuk dirimu yang udah duluan gitu kan? Iyo gimana ya, enggak juga kali. Nah, oke Bunda Esther, Kak Audi artinya apa? Katanya mau ditebak-tebak kan? Mau ditebak-tebak ya? Jawab nggak? Tebak dulu kira-kira apa, nanti terus habis ini Bunda Esther akan menyampaikan. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sekarang jawab Bunda Esther. Apa itu Kak Audi? Jadi saya itu membuat buku yang terbaru, ingin supaya langsung ingat gitu loh. Karena pendidik PAUD itu sama saya anggap seperti anak-anak dalam arti konteks. Ingin sesuatu yang simple, sederhana, gitu kan? Kalau terlalu ribet kan capek. Karena anak-anak yang nggak mau ribet. Karena guru PAUD sendiri sudah terlalu banyak pekerjaannya. Jadi saya ingin sesuatu brand yang membuat orang jadi ini gampang diingat. Jadi akhirnya saya utak-atik, ternyata saya ketemu Kak Audi. Kak Audi. Kaknya apa? Pikiranmu sendiri awalnya apa? Nama seseorang? Pikirku juga nama seseorang, tapi karena kok ini masuk di label bukunya Bunda Esther, apakah ini nama panggung? Pikirku gitu. Iya. Nama panggung gitu. Rata-rata begitu. Nama panggungnya Kak Audi, keren sekali kan gitu ya. Nah,
Langsung aku nanti tidak salah nebak. Jadi itu bukan nama seseorang, bukan nama panggung, tapi itu adalah singkatan. Singkatan? Iya. Apa singkatannya? Karena saya di dunia PAUD sejak tahun 98 sampai insya Allah sampai sekarang, ya. Jadi itu KAUDI itu kreativitas, aktivitas anak usia dini Indonesia. Oh, gitu. Coba ulangi sekali lagi teman-teman semuanya. Luar biasa, benar sekali ya. Karena saya berharap gini. Kreativitas, aktivitas anak usia dini Indonesia. Terus pasti lanjut kan? Cakep banget. Karena gini, saya anggap, bukan saya anggap sih, PAUD itu kan di seluruh Indonesia. Jadi saya harus membuat sesuatu yang diingat bahwa memang PAUD itu pondasinya sejak awal dan harus ada di seluruh Indonesia. Dan kenyataannya memang seperti itu. Nggak ada satu provinsi pun yang nggak ada PAUD, ya kan? Nah itu, jadi itu KAUDI. Tapi kalau ditanya, apakah ada profilnya sendiri di buku itu? Iya. Ada. Jadi yang di buku itu adalah perempuan. KAUDI. Iya, ada gambarnya perempuan. Ya. Nanti saya coba kasih foto di belakangnya nanti gambar itunya. Oke, berikutnya. Nah, pertanyaannya gini, lebih terkenal KAUDI, Bunda Esther atau Bunda El? Kayaknya sekarang KAUDI deh. KAUDI. Mau nanya yang mana nih? Yang dulu apa sekarang? Sekarang. KAUDI deh KAUDI. kayaknya. Dulu sempat siapa? Antara L, malah L. Bunda El. Bunda gitu. L. Iya, karena bukan kan, Bunda Esther. Karena mereka agak apa ya? Karena nama Esther itu banyak yang kaget, banyak yang kaget. Loh, pakai hijab ya? Gitu. Terus pertanyaan tambahan, apakah mu'alaf gitu kan? Betul. Hanya karena nama loh. Esther. Ya? Iya, akhirnya saya ingat saya nih. Esther sih maksudnya apa sih? Jangan-jangan Esther juga singkatan seperti KAUDI tadi, jangan-jangan. Esther itu apa? Nama atau yang asli? Asli saya bukan Esther, Astriana. Asli itu nama orang tua saya laki-laki, Tri itu perempuan ketiga, baru Ana itu sebenarnya panggilan saya. Tapi karena waktu kecil nggak bisa nyebut, terus orang tua saya yang papa itu kan lebih suka dengan tanaman memang. Waktu saya lahir itu ditanami segala macam tanaman bunga. Ada satu bunga yang dia suka, bunga aster. Aster? Iya. Akhirnya dijadinya Esther. Itu. Untung nggak yang disuka tuh bukan aglonema. Gawat itu. Maksudnya apa nih? Agrowisata ya. Berarti sekarang KAUDI yang paling branding paling kuat ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya KAUDI deh, KAUDI gitu. Jadi karya saya itu lebih dikenal KAUDI-nya. Lagunya lagu KAUDI, buku ceritanya buku cerita KAUDI. Nama itu emang nama itu asik banget. Langsung di lidah, ringan banget ya. Ringan banget. Iya. Terus kayak bersahabat banget. Terutama untuk guru PAUD iya, gitu kan. Terus kayak crunchy gitu loh, kayak riang banget ya, Audi gitu. Iya. Nah, mobilnya sepertinya juga merek itu ya. Itu ada yang bilang gitu. Iya, gitu. Gue nanti mobilnya Audi deh. Amin kan. Lo saya amin kan. Wong mobil saja mau dikasih saya amin kan. Oh gitu. Tapi nggak mau diambil. Tapi nggak usah sebut merek ya, ini cuma kita dan beberapa orang yang tahu ini gitu ya. Oke, Bunda Esther atau KAUDI, langsung aja. Pendidikan Indonesia gimana sih? Perbandingannya gimana nih? Dulu apa sekarang? Iya, dulu. Untuk PAUD atau gimana? Bentar, nanti PAUDnya nanti secara umum dulu ya. Dulu dan sekarang. Kalau kita bandingkan dulu banget, saya belum lahir nih. Saya belum lahir, katanya yang terbagus. Bukan terbagus dalam arti untuk seluruh dunia ya. Untuk di wilayah kita aja ASEAN gitu ya. Tapi makin kesini saya tidak tahu kenapa prosesnya seperti itu. Dan saya sempat tahun 2010-2011 ke negara tetangga dan memang terlihat merosotnya jauh dan saya pikir hanya saya aja berpikir seperti itu. Ternyata setelah saya lihat di internet terus informasi yang lain-lain dengan data-data yang akurat, memang mundur ya. Memang mundur ya. Mundur ya. Saya tidak tahu kenapa ya begitu deh. Tahu pun juga tidak akan dibahas di sini. Iya. Oke, sekarang saya tarik dikit nih ke kurikulum, karena teman-teman semuanya, KAUDI ini atau Bunda Esther ini kan
Anda tahu atau enggak ya, saya nggak ngerti. Tapi akhirnya saya tahu bahwa ini masternya kurikulum Indonesia, terutama di kurikulum tentang PAUD gitu. Walaupun dia bilang gini, tetapi iya gitu, karena buka aja bukunya banyak sekali dan luar biasa. Saya langsung angkat topi, tapi ini nggak usah saya angkat, nanti benerin juga susah gitu ya. Kurikulum di Indonesia terutama tentang kurikulum PAUD, gimana? Maunya saya nih, yes. Ya, atau kenyataan di lapangan? Kenyataannya di lapangan dulu, dan apa yang harus dibenahi? Jadi gini, siapa tahu nanti ini bukan hanya berdasarkan ya, karena saya ada sudah berapa tahun ini saya berada di dalam grup-grup pendidik seluruh Indonesia. Seringnya terjadi perubahan kurikulum itu, di mana nyampenya ke pendidik sendiri itu belum tuntas, menyebabkan selalu pendidik itu, wah apalagi nih, ibaratnya makan satu piring belum selesai, gitu udah dikasih piring yang lain. Jadi mengakibatkan mereka belum paham benar-benar, dan akhirnya proses belajar pun tidak selesai dengan sempurna, maksimal gitu. Dan bukan berarti saya mengatur pemerintah atau apa, tidak. Sebaiknya sih kan perlahan-lahan itu awalnya selesaikan dulu satu, tuntaskan sampai lini yang terbawah gitu kan, sampai paham benar gitu, baru ada perubahan lagi gitu. Jadi tidak membingungkan, karena informasi yang didapat oleh pendidik ini tanggung. Kalau 50% yang didapat kurikulum sebelumnya sih itu masih alhamdulillah. Tapi kadang-kadang baru 10%, belum paham, udah ada lagi perubahan. Bagi kita yang mengerti tentang kurikulum, kayaknya tidak ada beda yang terlalu signifikan. Tapi bagi mereka yang apalagi yang di pelosok daerah, mereka udah kaget duluan gitu. Udah kaget, udah panik, udah bingung, segala macam. Terus akhirnya kembali ke konvensional proses belajar yang dilakukan. Masya Allah. Ini sebenarnya mau panjang ya, tapi ini saya harus balik nih, Bunda Esther, ke Jogja segera ini. Udah berkali-kali. Oke, nanti selanjutnya kita akan ketemu lagi tentang obrolan ini yang luar biasa. Cuma terakhir aja pesan untuk seluruh guru Indonesia, langsung Bunda Esther. Pesannya satu, ikutin, awali dengan literasi. Ya, literasi itu bisa dilakukan di mana saja, asalkan ada keinginan untuk melakukannya. Jadi apapun perubahan yang terjadi, termasuk sekarang adanya kurikulum Merdeka Belajar, jangan takut, jangan panik, jangan bingung. Awali satu kata, literasi. Cobalah untuk literasi, karena kita sangat minim literasi. Dengan kita melakukan literasi, itu kita akan tahu apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana kita melaksanakannya untuk yang terbaik bagi pendidikan Indonesia. Luar biasa sekali. Terima kasih Bunda Esther. Literasi kita utamakan, dan seperti yang selalu saya sampaikan, terus belajar, terus bertumbuh, terus berkarya, dan terus menginspirasi. Terima kasih dari Kak Aji Safa. Mohon maaf ini agak buru-buru karena tiba-tiba harus segera balik, karena ini nggak ada jadwal tiba-tiba balik. Terima kasih dari saya Kak Aji Safa, dan juga salam literasi. Salam Bunda literasi. Esther. Bunda Esther gini ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.